Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku tercinta, dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang paket C ekonomi. Nah, ekonomi manajemen. Kita akan membahas tentang apa itu manajemen, pengertian manajemen itu apa, fungsi-fungsi manajemen itu apa. Oke, kita mulai. Pernahkah Anda merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu? Nah, contohnya, paling ringkas adalah, pernahkah Anda telat ke sekolah? Bagaimana caranya biar Anda tidak telat ke sekolah? Otomatis, kalian akan mengatur waktu. Mungkin bangunnya lebih cepat dari sebelumnya, terus beres-beres mandi, bersihkan tempat tidur. Nah, agar lebih cepat biar sampai ke sekolah, bagaimana caranya? Maka kalian harus memiliki ilmu manajemen diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian mengatur waktu tersebut biar tidak terlambat ke sekolah. Itu adalah contoh paling gampang untuk apa itu manajemennya. Oke, kita lanjut ya. Agar dapat mengerjakan tugas ataupun tanggung jawab secara disiplin, Anda harus memiliki kemampuan manajemen yang baik ya. Tanpa kemampuan tersebut, tidak mungkin Anda akan merasa kesulitan merampungkan tugas-tugas tersebut, oke? Ya tentunya kita akan kesulitan kalau kita tidak pandai mengatur waktu kita tersebut. Mengatur waktu, terus cara-cara bagaimana biar cepat selesai. Nah, kita harus pandai-pandai di situ. Pengertian manajemen. Nah, secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individual atau kelompok. Nah, manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang kita inginkan tercapai. Lanjut lagi. Ini pengertian manajemen menurut para ahli ya. Ada dari Mary Parker Follett, ada dari George Robert Terry. Oke. Nanti bisa dibaca. Nanti Bapak akan kirimkan file-filenya, harddisknya ke Ibu Ita. Nanti Bu Ita akan mengirimkan ke kalian. Sekalian ya tugas-tugasnya ya. Bapak akan kirimkan sekalian soal-soal. Lanjut, 6 unsur penting dalam kegiatan manajemen. Nah, apa aja unsur-unsur tersebut? Oke, Bapak akan jelaskan. 1. Manusia. Nah, unsur pertama dari manajemen adalah manusia atau man. Oke. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Nah, untuk itu tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen ya tidak akan pernah ada. Terus lanjut, uang. Nah, dalam zaman sekarang kan apa-apa uang ya. Uang adalah menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Oke. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang, modal. Untuk modal kita. Uang adalah modal kita juga. Agar dapat berjalan dengan baik. Nah, 3 materials atau bahan-bahan ya. Tanpa bahan-bahan ya kita mau ngolah apa gitu ya kan. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi jika material dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Jadi memilih material itu, bahan yang mau dikelola itu harus benar-benar yang bagus, biar hasilnya bagus dan kualitas atau mutunya lebih bagus. Mesin. Nah, mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah dan lebih cepat. Terus kelima adalah metode. Nah, unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Nah, metode apa yang dipakai? Misalnya metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Yang keenam, ini adalah yang terakhir ya, pasar. Nah, kamu punya produk, jadi kamu harus cari pasarnya di mana. Kamu punya produk, kamu harus mengerti mau dijual kemana. Ya tentunya ke pasar dong. Produk ini contoh sepatu, mau dipasarkan kemana? Ya kamu harus tahu ini barang mau dijual kemana. Jadi kamu harus tahu marketnya di mana.
Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal oleh di pasaran. Nah, kalau orang yang nggak kenal ya gimana mau beli, ya kan? Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik ya. Ada kualitas, ada harga, itu istilahnya. Nah, fungsi manajemen. Nah, fungsi dasar dari ilmu manajemennya itu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen, sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Nah, manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Oke. Ada 5 fungsi manajemen. Nah, ini dia. Ini adalah pelajaran yang selalu masuk dalam soal ujian. Oke. Planning yang pertama atau planning guys. Satu adalah planning ya, perencanaan. Nah, adalah pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Nah, tanpa planning ya kita mau ngapain? Kita nggak tahu kan. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Nah, tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Lanjut nomor 2 adalah organizing atau pengorganisasian ya. Tujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Yang ketiga, staffing atau penempatan. Nah, manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan atau porsinya masing-masing. Contohnya saya, misalnya jurusan pemasaran ya, ditempatkanlah di bagian pemasaran gitu. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Oke. Lanjut, nomor 4, coordinating atau pengarahan. Nah, sebagai upaya agar perencanaan yang telah kita buat dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita perlu pengarahan yang tepat, pengarahan yang benar agar dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Oke, sesuai rencana maksudnya. Yang kelima, controlling atau pengawasan. Nah, setelah diarahkan ya kita harus ngawasi dong, ya. Apakah ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita planningkan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Nah, jika tidak berjalan dengan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Nah, kenapa nggak berjalan dengan baik? Ada apa dan mengapa? Oke. Nah, itu tujuan adalah dari controlling. Jadi tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Oke. Nah, penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentu dong. Kita ada bernafas aja udah dihitung seperti bernafas aja udah ya kan. Kita harus bernafas dengan baik. Ya, tarik nafas. Nah, bahkan bangun tidur aja kita sudah bagian dari manajemen ya. Kita harus bangun. Habis bangun kita mau ngapain nih? Ya, tanpa manajemen kita nggak tahu ngapa-ngapain kan. Nah, itulah. Kita sudah terapkan setiap hari. Manajemen itu seperti apa? Disadari atau tidak, setiap orang pasti melakukan kegiatan manajemen. Of course, setiap kebiasaan yang dilakukan setiap hari merupakan hasil dari menerapkan ilmu manajemen. Nah, contoh paling sederhana adalah dari cara Anda mengatur keuangan. Nah, makanya ada manajemen keuangan. Tujuannya adalah untuk mengatur keuangan. Bagaimana orang tua kita mengatur keuangan biar bisa membeli ini dan itu kebutuhan pokok kita. Kalau tanpa perencanaan keuangan yang benar, ya boros lah. Kalian bisa nggak sekolah? SPP nggak terbayar. Nah, itu. Mengelola antara pemasukan dan pengeluaran seimbang. Nah, tidak besar pasak daripada tiang. Nah, ini harus benar ya. Adik-adik juga nanti kalau udah dewasa udah pegang duit sendiri, yo, hemat-hemat. Jangan karena gengsi pengen ini, akhirnya uang yang harus perlu untuk ini malah dibeli untuk ini gitu. Dalam sehari Anda memiliki waktu selama 24 jam, betul. Dalam kurun waktu tersebut Anda harus mengalokasikannya untuk kebutuhan istirahat, bekerja, bersantai, dan lain sebagainya. Agar seluruh kegiatan tersebut dapat Anda lakukan setiap hari dalam kurun waktu yang terbatas, penerapan ilmu manajemen tentu Anda harus lakukan. Anda sudah menerapkan ilmu manajemen, betul. Nah, end slide. Oke, jadi demikian dulu Bapak menerangkan tentang ilmu manajemen. Jadi yang Bapak terangkan tolong dibaca kembali karena filenya sudah saya kirim ke Wita. Terus nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan dan bisa dikirimkan ke Bapak untuk Bapak nilai ya. Terima kasih. Jaga kesehatan, jika keluar pakai masker ya, hati-hati. Covid masih merajalela di Indonesia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.